Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kesempatan hidup yang Kau masih berikan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur buat berkat, penyertaan, kasih setiamu yang nyata dalam hidup kami hingga saat ini. Biarlah kiranya kasih karunia daripadamu, sukacita, ketenangan, damai sejahtera daripadamu yang melingkupi hati dan pikiran kami pada saat ini, di dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahan bacaan kita pada saat ini yang diambil atau tertulis dalam Roma pasal 13 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan judul perikop, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema pada perikop kita minggu ini yaitu kasih. Di dalam perikop kita pada saat ini dijelaskan bagaimana kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sebab Kristus sendiri adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, keselamatan yang kita peroleh bukanlah semata-mata oleh karena kita mematuhi atau melakukan hukum Taurat. Namun, bukan berarti bahwa hukum Taurat itu tidak penting. Tapi karena Yesus sendiri telah menggenapi, Yesus sendiri telah mengeluarkan kita dari jerat hukum Taurat itu sendiri. Tuntutan untuk melakukan hukum Taurat tetap kita lakukan dalam kehidupan kita sendiri. Karena apa? Kasih itu adalah Kristus sendiri. Dan bahwa kasih adalah hukum Taurat dan hukum Taurat itu adalah Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat kita melakukan kasih, pada saat yang sama itu juga bahwa kita telah menemukan atau telah melakukan memenuhi hukum Taurat itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, suatu kewajiban bagi kita sendiri untuk melunasi hutang-hutang kita terhadap sesama kita manusia. Yakni dengan apa? Yaitu dengan mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi itu tidaklah mudah. Karena apa? Kita adalah umat yang berdosa. Kita adalah umat yang penuh dengan hutang. Namun oleh karena kasih Allah kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mau disalibkan dan telah mau menebus kita dari jurang maut, dari dosa-dosa kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus berani dan mau untuk menyatakan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena dengan cara itu, kita dapat memenuhi atau melengkapi kasih di dalam Kristus sebagai anak Allah atau anak-anak terang di dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hukum kasih bukan berarti hukum yang personal atau hukum yang inklusif atau mementingkan keselamatan untuk satu orang atau diri sendiri. Namun dalam perikop ini, hukum kasih itu adalah hukum eksklusif, hukum yang keluar, yang mengajak atau mengajarkan kita untuk menyatakan kasih kepada sesama kita seluruh umat manusia tanpa memandang agama atau suku ras sekalipun. Karena apa? Jika kita hidup dalam kasih, jika kita telah menyatakan kasih, bahwa pada saat itu juga Yesus telah bekerja dan sedang bekerja dalam hidup kita, dalam pribadi kita lepas pribadi, hingga selama-lamanya hingga kita mati, memperbaiki, memperbarui sikap, perilaku, cara kita berkata-kata, hati dan pikiran kita dibersihkan,
di dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pekerjaan apa? Melalui pekerjaan Roh Kudus yang menjadi alatnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perikop ini juga tegas dikatakan bahwa jika menolak kasih, bahwa kita menolak Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa masih banyak hingga saat ini orang yang masih menolak untuk melakukan kasih? Atau yang menjadi pertanyaan kita, mengapa masih banyak orang yang sulit untuk menyatakan kasih? Yang menjadi jawaban adalah karena masih ada di antara kita yang sulit untuk menerima seruan pertobatan daripada Tuhan sendiri. Masih ada gejolak dalam diri kita sendiri yang menolak untuk diperbarui melalui hati, pikiran, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita sangat sulit untuk menyatakan kasih sesama kita manusia di dalam hidup kita sehari-hari. Secara tegas juga dikatakan, mengapa orang sulit untuk menyatakan kasih? Karena masih banyak di antara kita, sebagian di antara kita yang menganggap bahwa hidup kita sudah benar, hidup kita sudah suci, hidup kita sudah kudus, dan menyimpan atau sembunyi dari kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Orang-orang yang seperti itu secara psikologis adalah orang-orang yang sensitif, orang yang hidup di dalam pemikiran-pemikiran yang negatif. Jika ada pemicu yang sedikit saja, maka di dalam diri mereka akan sering timbul kebencian, dendam, amarah, sekalipun terhadap diri mereka sendiri, terhadap diri orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh luar biasa kita hidup dalam kasih akan Yesus Kristus. Jika kita sadar bahwa kita adalah umat yang berdosa, bahwa kita adalah umat yang tidak luput dari kesalahan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk hidup dalam membenarkan kesalahan dalam hidup kita. Tuhan adalah kasih. Oleh karena itu perikop ini mengajak kita, seruan daripada Tuhan, mengajak kita untuk hidup dalam kasih, bukan hidup dalam kebenaran kesalahan kita. Jika kita telah menerima pertobatan dalam teguran akan kasih itu, maka kita akan mudah menerima orang lain, mengasihi satu sama lain. Karena apa yang dikatakan Allah, jika kita mengasihi Allah, haruslah kita mengasihi sesama manusia terlebih dahulu. Mengapa kita harus mengatakan kasih? Mengapa kita harus menyampaikan kasih, menyatakan kasih? Karena kita mengakui bahwa kita percaya kepada Kristus. Dan jika kita mengatakan percaya kepada Kristus, jangan hanya di mulut saja, tetapi melalui perkataan kita, tingkah laku kita mengasihi sesama manusia, itu adalah bukti yang nyata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui perikop ini juga Paulus mengajarkan kepada kita, mengingatkan bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang, yang artinya adalah bahwa Yesus sendiri akan datang kembali ke dunia ini. Namun yang menjadi pertanyaan, yang menjadi jawaban adalah menjadi teka-teki bagi kita hingga saat ini. Kita tidak tahu sama sekali satu orang pun kapan itu akan datang tiba waktunya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh sebab itu perikop pada saat ini menyerukan bagi kita, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama dan memulai hidup kita yang baru dalam Kristus Yesus. Kenapa kita mengasihi? Karena Allah Bapa sendiri telah mengasihi kita terlebih dahulu di dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.